Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Aib Saifullah yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang sikap dan perilaku. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Devina Astriana, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Triadi. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang, sikap, dan perilaku manusia merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan sering menjadi fokus dalam berbagai bidang studi, termasuk psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Sikap dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif terhadap objek. Tentang sikap dan perilaku siswa dapat membantu guru dalam mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif. Misalnya, sikap positif terhadap mata pelajaran tertentu dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil akademik siswa. Sikap negatif dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi pencapaian akademik. Menurut Egli dan Chaiken tahun 2020, sikap adalah kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan tingkat kesukaan atau ketidaksukaan. Selanjutnya, komponen sikap. Pertama, komponen afektif. Komponen afektif berkaitan dengan perasaan atau emosi seseorang terhadap objek sikap. Contohnya, seorang mungkin merasa senang atau tidak suka terhadap suatu produk atau individu lainnya. Yang kedua, komponen perilaku. Komponen perilaku mengacu pada kecenderungan atau niat untuk bertindak dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Contohnya, seorang yang memiliki sikap positif terhadap kebersihan mungkin lebih cenderung untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, komponen kognitif. Komponen kognitif melibatkan keyakinan atau pikiran seorang tentang objek sikap, mencakup pengetahuan, persepsi, atau kepercayaan yang dimiliki seseorang. Baik, terima kasih rekan Devina. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku individu. Yang pertama ada pengalaman pribadi, yang kedua ada kebudayaan, yang ketiga ada orang lain yang dianggap lebih penting, seperti kayak tokoh atau panutan bagi orang tersebut. Berikutnya ada media massa, yang kelima ada institusi pendidikan dan agama, yang keenam ada faktor emosi. Next. Berikutnya ada hubungan antara sikap dan perilaku dapat dijelaskan melalui teori-teori psikologi. Yang pertama, ada Theory of Planned Behavior atau TPB yang menurut Ajzen tahun 2019 adalah salah satu teori yang paling berpengaruh dalam menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu faktor sikap terhadap perilaku. Yang berikutnya ada norma subjektif. Yang ketiga ada perspeksi kontrol perilaku. Yang kedua ada Theory of Reason Action atau TRA. Theory of Reason Action yang merupakan pendahulu dari TPB juga dikembangkan oleh Azen dan Fishbein pada tahun 1980. TRA menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat untuk bertindak, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Berikutnya ada Cognitive Dissonance Theory. Teori disonansi kognitif yang dikembangkan oleh Festinger pada tahun 1957 menyatakan bahwa individu cenderung mengalami ketidaknyamanan psikologis ketika mereka memiliki sikap atau keyakinan yang bertentangan dengan perilaku mereka. Berikutnya yang keempat ada self-perception theory atau teori persepsi diri yang dikembangkan oleh Bem pada tahun 1972 menyatakan bahwa individu mengembangkan sikap mereka dengan mengamati perilaku mereka sendiri dan menyimpulkan sikap dari perilaku tersebut, terutama ketika sikap awal
tidak kuat atau tidak jelas. Saya kembalikan kepada rekan Devina, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Triadi. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah cara kita merasa dan berpikir tentang suatu yang bisa positif atau negatif. Sikap terdiri dari tiga bagian, yaitu perasa atau afektif, kedua tindakan atau perilaku, ketiga dan pikiran atau kognitif. Banyak hal yang mempengaruhi sikap dan perilaku kita, sepertinya pengalaman pribadi, budaya, orang-orang di sekitar kita, media, pendidikan, dan emosi. Sikap tidak selalu langsung mempengaruhi perilaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.